Seorang ibu yang berduka tak dapat melanjutkan hidup setelah kematian putranya. Seorang pemuda bebas dari tahanan remaja pulang ke rumah menemui ayah yang marah dan ibu tiri muda yang kesepian. Seorang dosen yang adiknya memiliki perilaku autis berpisah dari istrinya dan tertarik pada seorang mahasiswa. Narasi tersebut perlahan-lahan mengungkap hubungan ibu, pemuda, dan dosen dengan kecelakaan mobil. Bisakah sang ibu melihat putranya yang masih hidup? Dengan cara apa mereka dapat menjadi normal? Itu tadi adalah sepenggal acuan dari film yang akan kita bahas kali ini. Dan selamat datang di channel Cinema 87 bersama saya, Dimas LPG. Dan tanpa membuang banyak waktu lagi, mari kita bahas film kali ini yang berjudul Normal tahun 2007. Cerita ini dimulai dengan Catherine, seorang ibu yang masih terus bersedih setelah kehilangan anak sulungnya. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak kecelakaan itu, tapi rasa kehilangannya belum juga menghilang. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan di rumah. Kadang ia menelpon suaminya tiba-tiba, cuma buat memastikan semuanya baik-baik saja. Namun kebiasaan itu lama-lama membuat sang suami merasa risih. Di tempat lain, ada Walt, seorang dosen yang sedang mengajar di kelas. Setelah kelas selesai, seorang mahasiswi bernama Sherry menghampirinya. Sherry meminta izin untuk tetap mengikuti kelas Walt sampai lulus. Melihat Sherry yang sibuk sebagai mahasiswa sekaligus pembawa acara dan ditambah parasnya yang menarik, Walt pun langsung mengizinkannya tanpa pikir panjang. Di tempat lain, seorang pemuda baru saja keluar dari penjara. Namanya adalah Jordi. Ia sempat ditangkap karena mencuri mobil bersama teman-temannya. Saat keluar, ayahnya yang bernama Carl sudah menunggu. Carl pun mengatakan kalau dia dan Alice sudah menunggunya di rumah. Jordi pun jadi bingung dengan namanya Alice, yang ternyata Alice merupakan mama barunya. Tapi Jordi ini langsung terang-terangan kalau dia nggak suka sama si Alice. Padahal Jordi ini belum pernah bertemu sama sekali dengan Alice. Membuat Carl si ayah menjadi tersinggung dan mereka terlibat cekcok sedikit sebelum pulang ke rumahnya. Sementara itu, Catherine menghadiri acara makan malam bersama keluarga dan kerabatnya. Suasana ramai, penuh canda tawa, tapi Catherine tetap terlihat murung. Senyum yang dulu sering terlihat kini seakan menghilang. Kembali lagi ke Walt yang terlihat sedang merenung sambil melihat sepotong koran. Di koran itu ternyata terdapat berita seorang anak remaja yang tewas dalam kecelakaan mobil. Dan remaja itu adalah anak dari Catherine. Dari ekspresi bersalah yang terpancar, sepertinya di masa lalu Walt adalah orang yang menabrak anak dari Catherine hingga tewas. Sementara itu, Jordi akhirnya bisa merasakan sarapan bersama lagi. Di sana, Carl bilang ke anak itu kalau Jordi harus cari kerja. Carl tak mau anaknya terlalu manja, apalagi label dari Jordi yang merupakan mantan napi membuatnya susah kalau ingin cari tempat kuliah. Jadi jalan satu-satunya untuk Jordi adalah mencari pekerjaan. Alice yang aduhai ini tak bisa berbuat banyak dan hanya diam saja mendengarkan keputusan dari suaminya. Carl juga menambahkan kalau dalam waktu 1 minggu ini Jordi gak bisa dapat kerja, mau tak mau dia harus pergi dari rumah itu. Karena Carl tak mau Jordi bergantung pada orang tuanya. Setelah itu, Carl pun meninggalkan rumah untuk bekerja. Alice pun menghampiri Jordi dan menenangkannya dengan bilang kalau ayahnya itu sangat merindukannya dan sangat menyayangi Jordi. Jadi Jordi memang harus mendapatkan pekerjaan secepatnya. Namun, Jordi malah tersinggung dan balik menanyakan ke Alice dengan menyindir apa pekerjaan ibu tirinya itu. Alice pun menjawab bahwa ia hanya ibu rumah tangga biasa. Jordi pun jadi tak suka dengan ibu tirinya itu dan menegaskan kepada Alice bahwa ia tak akan pernah menjadi sosok ibunya. Di sisi lain, Walt menemui adiknya yang bernama Dennis. Di sini terlihat kalau Dennis itu menderita gangguan mental yang cukup parah setelah insiden kecelakaan di masa lalu. Yang rupanya Dennis ini juga berada bersama Walt ketika kecelakaan terjadi. Dan Dennis mengalami trauma setelah tanpa disengaja menewaskan seorang pemuda. Walt pun akhirnya memutuskan untuk melakukan konseling.
Di sana ia mengakui kalau saat kejadian itu dia benar-benar mabuk, memaksa berkendara dengan mobilnya, dan alhasil kecelakaan maut pun terjadi. Di tempat lain, terlihat kalau Jordi akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah warung pizza. Jordi pun akhirnya merasa senang karena satu beban hidupnya sudah terlewati. Kemudian saat Jordi di rumah, Jordi sedang melamun sendirian di kamarnya. Dan ia yang gabut pun memutuskan untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan oleh kaum wibu Jonas kebanyakan, yaitu nonton film sambil latihan hand grip dengan alat Akan tetapi, di tengah keseruan Jordi itu, nampaknya ia lupa untuk mengunci pintu kamarnya yang membuat Alice langsung masuk begitu saja dan menciduk Jordi. Tak lama setelah itu, Jordi pun duduk di taman dan tak lama kemudian tiba-tiba ia dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Melissa. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol sebentar sebelum akhirnya si Melissa ini mengundang Jordi untuk mengikuti acara pesta weekend nanti. Keesokan harinya saat di kamar, Jordi pun dihampiri oleh ibu tirinya itu dan dengan sopan, Alice pun meminta maaf atas kejadian kemarin dan menawarkan untuk mencuci baju Jordi sebagai tanda maafnya. Namun Jordi kesal dan malah menolaknya, lalu menyuruhnya untuk berhenti mencoba berusaha menjadi sosok ibunya karena mereka memang bukanlah ibu dan anak. Sementara itu, terlihat Walt yang baru selesai mengajar di kampusnya. Tapi, ia yang keribetan dengan barang bawaannya. Akhirnya datanglah Sherry yang kemudian membantunya. Awalnya, hal ini membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Akan tetapi, karena keduanya kebetulan memiliki kebutuhan yang sama, dan karena si Walt yang emang udah lama nggak pernah berkeringat alias berolahraga ekstrem, dan kalian udah pasti ngerti apa yang mereka lakukan. Kembali ke Catherine, kesedihannya semakin terlihat di saat ia keluar rumah dan berada di jalan. Setiap pemuda yang cukuran rambutnya model cepak, ia pikir sebagai anaknya. Sebenarnya hal ini cukup memilukan, mengingat Catherine ini masih belum melupakan sang anak. Keesokan harinya, Jordi yang baru pulang ke rumah tak sengaja melihat Alice yang baru ganti baju. Jordi pun awalnya pura-pura nggak lihat kayak orang bego. Alice pun memutuskan untuk pergi dari sana, namun aneh. Di tengah langkahnya, ia teringat dengan ukuran lollipop si Jordi yang jumbo seketika menghentikan langkahnya. Dan kedua orang ini pun seolah-olah mengikuti naluri binatang mereka. Tak peduli tentang resiko yang bakal mereka tanggung, akhirnya Jordi memberanikan diri untuk mendekati Alice dan akhirnya mereka berdua ngebrut. Namun, di tengah keseruan dan keasikan itu, terdengar suara call sang ayah. Sontak, mereka berdua pun menjadi panik. Jordi yang gak punya pilihan lain, akhirnya bersembunyi di toilet di kamar itu. Dan agar bisa mengalihkan perhatian Carl, Alice mau gak mau harus membuat Carl tidak curiga. Ia pun merayu sang suaminya itu dan berujung dengan aksi yang cukup epik. Di tengah aksi keseruan itu, Carl yang tak fokus dengan keadaan sekitar, membuat Jordi akhirnya berhasil kabur supaya tidak dicoret dari kakak. Dari kejadian inilah hubungan Jordi dan Alice menjadi dekat. Namun bukan sebagai ibu dan anak, melainkan apa nih ya? Jordi, anak yang baik hati ini pun menggantikan peran sang ayah ketika ayahnya sedang sibuk dengan kerjaannya. Waktu pun berlalu dan Jordi yang sedang kerja di warung pun dihampiri oleh Melissa. Di sana Melissa menanyakan kenapa Jordi tak jadi ikut di pesta minggu kemarin. Jordi dengan santainya menjawab kalau saat itu ia sedang sibuk. Akhirnya Melissa pun mengerti kalau Jordi juga punya kesibukan lain. Dan muncullah inisiatif dari Melissa untuk mendekati si Jordi. Ia pun memulai dengan mengajak Jordi untuk pulang bersama malam nanti. Sepulangnya mereka berdua, Melissa diajak mampir untuk mengobrol dan ngecas HP dulu di kamarnya si Jordi. Ya, tapi karena situasi yang lagi dingin, mereka berdua inisiatif langsung ngangetin diri. Ya tau lah ya. Namun, Alice si mama bohai ini menyadari jika ada mobil orang lain di luar. Dengan perasaan cemburu, ia pun menghentikan kedua sejoli yang sedang seru-serunya ini. Akhirnya, Melissa menjadi tak nyaman berada di sana dan dia pun langsung balik meninggalkan Jordi begitu saja. Kehadiran Melissa membuat Alice merasa sedikit cemburu. Di mana terlihat beberapa kali Alice ini capek
lapar ke Jordi sambil menyindir kalau Jordi lebih memilih anak yang masih segar dibanding dirinya. Tapi Jordi tak mau terlalu ambil pusing karena ia jenuh dengan hidupnya yang semakin hari semakin gak beres, dan dia pun lebih memilih untuk terus mendekati Melissa. Sementara itu, pada malam harinya, Jordi memberanikan diri untuk menelpon Catherine dan meminta maaf atas kematian anaknya. Jordi ternyata merasa benar-benar bersalah dan menyesal. Kemudian Jordi dan Catherine pun memutuskan untuk bertemu. Dari sana, emosi Jordi benar-benar pecah dengan menangis sambil menceritakan kronologi kejadiannya saat itu. Jordi berpikiran jika kecelakaan itu nggak mungkin terjadi kalau dia nggak nyolong mobil tetangganya itu. Tapi Melissa tak menyalahkan Jordi dan merasa lebih kesal ke orang yang menabrak mereka, yaitu Walt. Karena Walt saat itu memang diketahui menyetir dalam keadaan mabuk. Setelah pertemuan itu, Catherine pun memutuskan untuk mengikhlaskan anaknya. Ia kini berusaha untuk membakar barang-barang anaknya yang tersisa untuk menghilangkan rasa sedih yang terpendam selama ini. Tapi untungnya, keputusan untuk membakar barang-barang itu bisa tercegah. Tak lama setelah api mulai menyala, suaminya pun datang dan langsung menghentikan mereka. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka dan beruntungnya api bisa dipadamkan. Di lain waktu, Jordi yang baru pulang merasa kaget setelah melihat Alice yang babak belur. Dan ternyata Alice ini malah cepu ke Carl dengan mengatakan kalau dia dan Jordi sering ngebrut bersama. Hal itu pun membuat Carl menjadi sangat marah dan menghajar Alice. Jordi yang baru balik pun kebingungan kayak orang bego dan malah langsung dihajar oleh Carl. Carl sangat kecewa atas perbuatan biadab putranya itu. Sampai akhirnya emosi Carl sudah memuncak dan Jordi pun diusir dari rumah itu. Jordi pun pergi dari sana dengan kondisi babak belur. Akan tetapi, akhirnya Jordi bisa menjalani hidup bersama Melissa dan pergi ke tempat lain. Di sisi lain, Dennis akhirnya tahu kalau kecelakaan itu bukan kesalahannya. Akhirnya ia bisa kembali pulih dan terlihat ia akhirnya bisa keluar dari kamarnya dan langsung berkencan dengan seorang wanita yang ia temui di aplikasi MeChat. Berbeda dengan Walt yang kini dihantui rasa bersalah. Ia pun pergi ke rumah Catherine untuk meminta maaf, namun Catherine tak mau menerimanya sama sekali. Film pun berakhir dengan Walt yang terlihat pergi ke sebuah warteg sambil menerima kenyataan yang pahit baginya. Dan itu tadi adalah alur cerita dari film Normal tahun 2007. Normal adalah film dengan banyak perspektif yang semuanya saling terhubung. Inti dari film ini adalah tentang 3 keluarga, yaitu keluarga Walt, Jordi, dan juga Catherine, yang mengalami kesedihan yang sama dan bagaimana cara mereka agar bisa keluar dari kesedihan ini untuk memulai proses move on. Film ini memberikan pesan tersirat jika kehidupan selalu ada naik dan turunnya. Seperti Catherine yang sudah bisa menerima kematian putranya dan juga Walt yang kini malah merasa sedih dan bersalah akibat perbuatannya di masa lampau. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di film selanjutnya. Tetap di Cinema 87. Ubur-ubur ikan lele. Subscribe dulu deh.